tadi udah sekitar berarti 5 sampai 6 tahun ya Pak, perusahaan ini beroperasi. Secara resminya dari 2023 sih. Berarti 3 tahunan. Nah, dan dari situ mungkin seberapa besar skala operasionalnya sekarang? Contohnya kayak dari sisi armadanya ataupun karyawannya. Karyawannya sendiri ya. Sebenarnya dulu 2021 sampai 2023 itu sebenarnya banyak karyawannya sebenarnya. Itu bakal balik lagi ke Jadi kita mungkin bicara terkait customer relationship di sini Pak. Yeah. Jadi apakah di perusahaan ini itu ada cara tersendiri untuk terkait hubungan menjaga hubungan jangka panjang dengan customer, atau ada sistem kontrak atau mungkin loyalitas tertentu? Untuk hubungan dengan customer ya, sebenarnya terutama untuk customer pelayanan, Merapu, Stando, Spill, dan customer pelayanan yang lainnya itu enggak ada kontrak. Jadi hubungannya ya komunikasinya itu tadi sih, komunikasi. Jadi kalau customer yang di situ kontrak ya, itu cara menjaga agar tetap terikat atau mungkin customer tersebut ya tidak kecewa ya, kita selalu all out totalitas ya. Bagaimana cara perusahaan menjangkau pelanggan baru, dan apakah lewat pemasarannya itu secara langsung atau menggunakan media digital? Media terutama itu banyak sekali. Makanya mulai tahun ini dari manajemen itu menekankan agar tim firman logistik ini sering-sering membuat story atau mungkin posting di sosial media agar orang-orang ini tahu firman logistik. Jadi selanjutnya Pak, untuk perusahaan sendiri Pak punya kayak aset atau sumber daya yang menurut perusahaan itu paling krusial, misal kayak dari sumber daya manusianya atau armada, teknologi, mungkin atau yang lain juga gitu. Yang sangat krusial adalah pada sebenarnya. Sesuatu yang menjadi krusial adalah strategi marketing kita juga. Kita menjual jasa kita, cara kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer itu juga salah satu aset sebenarnya. Aset yang menjadi kunci dari Firman Logistik agar bisa semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya, kalau dari perusahaan sendiri itu apakah menggunakan sebuah sistem yang teknologi khusus, misalnya buat tracking pengiriman atau misal buat manajemen armada seperti itu? Terus apakah misal ada itu berpengaruh banget sama manajemen operasionalnya perusahaan ini? Kalau dari teknologi ya? Yeah. Teknologi kita sementara masih menggunakan GPS saja di setiap armadanya. Mungkin itu. Kalau teknologi yang lainnya mungkin belum ada. Jadi sementara yang membantu kita dari segi operasional, terutama untuk kelancaran pengiriman barang, ya, GPS yang kita pasang di setiap armada. Secara umum, komponen biaya yang paling besar di operasional perusahaan itu apa? Gimana cara perusahaan itu bisa mengelolanya biar lebih efisien? Kalau selama ini ya, kan saya juga baru di sini. Setahu saya kalau yang biaya yang paling besar dari operasional itu kayak biaya di lapangannya, terkait muatan ya, terus jadi ya dari situ juga termasuk biaya keluar paling banyak. Terus yang kedua biaya seputar uang saku ke driver juga termasuk, salah satunya untuk di jalannya ada bensin, uang makan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur biar tidak terlalu over, dari perusahaan itu ada sistemnya sendiri. Misal untuk kriteria ini itu harus maksimal sekian, dari kriteria ini maksimal sekian. Ke analisis sesuatu Pak, jadi terkait range-nya ya, menurut Bapak itu apa sih kekuatan terbesar yang dimiliki oleh PT Firman ini yang mungkin bisa jadi sulit ditiru sama kompetitor lain? Sulit ditiru ya. Yang kuat dari kita adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi 24 jam non-stop. Jadi tidak semua perusahaan logistik itu bisa seperti itu ya. Jadi tim kita itu terbagi menjadi 2 shift. Ada shift pagi, juga ada shift malam. Jadi setiap customer menanyakan sesuatu, terutama di grup ya, kita kan ada grup di setiap customer itu. Jadi ketika customer menanyakan sesuatu mengenai pengiriman barang mereka ke grup ya, itu selalu ada respon yang cepat dari tim kita. Masalah-masalah
yang ada dalam pengiriman barang tersebut ya kita selalu memberikan respon terbaik kepada customer. Kalau secara internal itu, apakah ada tantangan atau area yang perlu masih harus terus dibenahi oleh perusahaan sampai saat ini atau atau Ya, sebenarnya tantangan apa yang perlu dibenahi oleh perusahaan ini sebenarnya sangat banyak sebenarnya, karena perusahaan ini juga menyaingi kompetitor mungkin perusahaan-perusahaan logistik yang besar. Ya, mungkin yang sangat krusial yang perlu benar-benar urgent dibenahi karyawannya sendiri sebenarnya, dari cara bekerjanya, kemudian rasa memiliki. Ketika karyawan mempunyai rasa memiliki, otomatis ketika bekerja itu bisa totalitas ya. Jadi benar-benar memikirkan kondisi perusahaan, tidak saingannya. Jadi mungkin salah satu yang menjadi permasalahan kita saat ini ya itu tadi, mungkin bisa memperbanyak aset kendaraan sehingga bisa mengcover permintaan pengiriman barang dari customer. Dari perusahaan ini misalnya dari tren pasar, digitalisasi dan ekspansi wilayah. Pertama ini sih digitalisasi, semakin kesini itu apapun itu sangat perlu yang namanya digitalisasi. Sebenarnya firma Tangguh Logistik per tahun ini ya itu juga sudah mulai banyak melakukan digitalisasi, terutama di sisi back office. Di sisi back office yang ini dulu kita masih serba manual, mungkin pencatatan keuangan ya masih manual ini ya, dalamnya masih menggunakan Excel, menggunakan digital semua, sudah harusnya terkomputerisasi semuanya, sudah menggunakan program berbasis web ya, insya Allah berbasis web sendiri dari perusahaan. Jangan pasar kita ya sebenarnya internasional ya kan, cuman sementara ini memang masih banyak yang berjalan di domestik. Kemudian ya kedepannya ekspansinya ya itu tadi bisa memperbanyak traffic di ekspor impor, terutama di ekspansi ya akan memperbanyak customer dari sisi ekspor impornya sendiri dan freight forwarding untuk internasional. Terus apakah ada ancaman eksternal yang perusahaan waspadai gitu Pak, seperti kompetitor baru, terus regulasi atau kondisi ekonomi dari pesaing-pesaing? Dunia logistik ini kompetitornya itu sebenarnya banyak, tapi Pak Firdaus selalu bilang seperti ini. Jadi customer yang pernah kita layani dengan baik itu pasti balik ke kita. Untuk tantangan melawan kompetitor ya kita sebenarnya sudah siap dan tinggal menunggu berkembangnya perusahaan ini saja seperti itu. Kenaikan BBM yang di luar sana itu menjadi ketakutan, justru di kita itu menjadi jalan rezeki. Kita mendapatkan deal harga yang terbaik, regulasi ekspor impor itu sedikit berubah jadi seperti itu. Terutama pengiriman ekspor impornya sendiri ya. Terkait CSR atau sistem sosial sendiri. Jadi apakah di PT Firman Tangguh itu memiliki program atau kontribusi lah untuk masyarakat, contohnya seperti pemberdayaan tenaga kerja mungkin atau kegiatan sosial lainnya? Nah, setiap bulannya itu selalu memberikan ini jatuh mas, iuran kepada untuk kantornya di sini, untuk pekerjaan operasionalnya kebanyakan di Perak. Untuk garasi armada itu berada di Kalianak 66. Sebenarnya dulu Firman Tangguh Logistik punya garasi sendiri di daerah Romo Kalisari. Sebenarnya itu bukan garasi kepemilikan, bukan aset, tapi sistem kontrak. Ya, cukup. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak. Satu jam. Mungkin ini nanti bakal ada dokumentasinya Pak. Jadi beberapa cuplikan bakal kita upload ke YouTube, apakah tidak masalah? Dari yang sudah